Selamat sore pemirsa dan pecinta Skesindo, dan kita kembali hari ini di suatu sore agak mendung kembali kepada celoteh Bang Nano. Hari ini pemirsa perlu diketahui, saya menghari di daerah Jakarta Selatan untuk melihat kondisi langsung bagaimana mewawancari seseorang anak muda kreatif inovasi untuk bagaimana membangun sebuah ekonomi kreatif dalam memproduksi sebuah alat-alat yang bisa digunakan untuk ibu rumah tangga. Pemirsa, bahwa kondisi pandemi saat ini adalah bahwa orang menyatakan keraguan untuk bagaimana menciptakan sebuah peluang besar untuk bagaimana menjalin sebuah usaha mikro. Hari ini kita susuri bagaimana fakta itu ada, dan seorang pemuda yang inovasi dan kreatif membangun kepercayaan diri, membangun sebuah peluang dalam kondisi pandemi. Mari kita lihat nanti pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, saya Nano dari Iya, Bang Nano. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar untuk terkait dengan usaha ini? Boleh, iya. Boleh ya? Oke. Di mana nih tempatnya? Oke, selamat sore pemirsa. Apa yang telah kami janjikan tadi, bahwasanya kita langsung kepada wawancara khusus kepada seorang pria, dimana kita katakan bahwa sesuatu hal yang memang berbeda itu adalah dalam melangkah usaha itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu hal keluar. Ternyata dalam kondisi pandemi saat ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang ataupun orang lain, bahwa peluang-peluang itu tetap ada untuk bagaimana membangun sebuah hasil yang maksimal. Hari ini saya perkenalkan, selamat sore Bang Priyo ya, Bang Priyo. Iya, Bang. Bang Priyo Pandu Atmojo. Ya. Oke. Bang Priyo, tadi sekilas saya melihat lingkungan di sini menjadi tempat workshop Bang bekerja ya. Ya. Apa yang menjadi motivasi Anda bahwasanya Anda bikin sebuah bangku atau alat rumah tangga ini dari besi? Oh iya. Ya di awal dulu waktu mencoba memulai usaha sih sebenarnya nggak terpikirkan ya. Karena pada dasarnya sebisa mungkin kita coba melakukan berusaha menciptakan, cari peluang yang ada. Nah, ya itu ketika dulu sempat memulai awalnya ya dari
satu dua pesanan tetangga atau saudara dulu. Terus untuk produk yang sudah jadi waktu itu coba kita foto, kita upload ke sosial media atau ke online, dan ternyata alhamdulillah responnya bagus. Ya. Nggak ada pikirannya kok bisa gitu. Artinya gini, pada waktu itu membangun itu kan secara manual ya. Iya. Secara manual, lalu mencoba, lalu membuat sebuah produk yang memang secara umum banyak orang juga melakukan hal ini. Artinya besi itu kan banyak dipakai juga untuk kebutuhan lain. Banyak juga saya lihat di toko-toko juga ada seperti produk seperti ini. Tapi apa yang menjadi inovasi Anda bahwa barang ini pastilah di pasaran? Hingga hari ini sih kita tetap yakin produksi kita di sini tetap masih berjalan, khususnya untuk ini satu produk meja Slikawap. Jadi ini lagi ada tren baru atau tren baru fenomena untuk usaha laundry, paket laundry. Jadi pangsa pasarnya Anda masuk ke sana. Iya. Untuk satu produk itu. Iya, satu produk meja Slikawap. Dan ternyata responnya bagus. Ada berapa produk yang selama ini dihasilkan yang pernah ditawarkan kepada publik, kepada masyarakat? Ada beberapa, khususnya untuk meja besi, meja akuarium, meja kompor, terus kebutuhan besi-besi peralatan dapur, model rak besi, jadi meja lemari, kabinet. Yang penting bagaimana customer ada permintaan, coba kita usahakan, kita buat. Terus gitu ya. Lalu gini, kan customer itu macam-macam. Ada sesuatu hal yang memang dibuat kita sudah baku. Ada, apakah bisa memang seseorang akhirnya, nih saya pengen model seperti ini gitu kan? Bisa juga dilakukan. Bisa. Sesuai dengan permintaan demand yang ada gitu. Iya. Yang penting dia coba buat sketsa gambar, terus kebutuhan di sana, ruangannya seberapa. Nanti coba kita bicarain masalah panjang lebar, dan kita kalkulasi harganya, dan bisa dikirim juga ke tempatnya langsung. Itu survei dulu atau? Enggak. Pada dasar komunikasi ya. Pada dasarnya sih kebutuhan customer dia udah cukup mengerti. Oke. Untuk apa gitu. Ya. Bung Priyo, ini ada pertanyaan saya yang agak menggelitik sebenarnya kan, tapi menjadi tantangan. Iya. Bung Priyo ini kan, usaha besar itu banyak ya. Banyak orang beranggapan atau berasumsi bahwa pekerja sesuatu orang itu kan perlu kapital support, permodalan yang agak besar. Bisa cerita sedikit tentang permodalan Anda? Kita buka-bukaan aja ya kan. Iya, apakah boleh. memang ini menjadi hal yang memang substansi penting dalam membangun peluang, atau mungkin modal itu mengikuti alur? Kalau kebanyakan orang ternyata benar juga ya, bisnis itu dimulai ketika kita mencoba memberanikan diri. Dan untuk modal di sini sebenarnya bertahap. Jadi kalau ingat dulu waktu kita mulai di awal, itu ketika ada pesanan baru kita buat. Kalau sekarang kita coba berani, kita stok barang, terus kita tetap produksi, kita distribusi dengan pasar yang ada. Kalau dulu untuk pembelian besi aja kita baru bisa 2 batang. Terbatas gitu ya? Terbatas, menunggu pesanan yang ada. Tapi kita tetap optimis bahwa tren meja di sini, meja besi, apalagi orang kalau udah bikin meja besi kan itu sebenarnya awet. Iya. Awet dan tahan lama. Nggak dipikirin tingkat risiko. Artinya gini, risiko stokis sama tidak stokis. Iya, benar. Itu kan harus ada diferensiasi sebuah hal yang memang pricing ya. Iya. Artinya cost itu nggak menjadi sebuah risiko besar. Enggak sih, karena kita lihat di sini kan bahannya besi ya, Bang. Besi itu kan awet. Jadi kita di sini sebagian juga sebenarnya bahan setengah jadi. Terus kita ketika ada pesanan kita finishing untuk cat. Jadi 1-2 hari itu udah bisa untuk kita kirim. Dan kebetulan kenapa kita berani stok itu sebenarnya untuk ukuran standar. Iya. Kalau ukuran standar meja itu kan 120 kali 60. Oh gitu ya. Jadi kita berani stok. Lalu kan gini, kan tadi cerita Bung Priyo ada beberapa hal produk. Artinya ada yang tren ya kan. Bahannya berbeda ataukah memang ada kombinasi besi dengan yang lainnya? Misalkan setrikaan itu ada nggak bahannya apa? Lalu yang lebih saintifiknya apa sih, bahwa kalau meja setrikaan juga banyak di lapangan itu, yang Ya, apa? benar. Atau kualitas bahan, atau mungkin lebih safety atau bagaimana, atau lebih awet?
Iya, ini coba kita gabungkan untuk meja setrika itu besi siku, Hmm. besi siku 33, kemudian kita coba kasih strip plat, Hmm. dan untuk tambahan alasnya itu kita pakai busa seperti ini, busa 3 cm. Busa apa nih namanya? Bahannya? Ini busa rebonded tebal Rebonded. 3 cm. Bahan lokal atau lokal? Ini pabrik, ya lokal sini pabrik. Jadi ini dari hancur-hancuran busa kecil-kecil, Hmm. coba dia press. Jadi untuk kepadatan bagus, Bagus gitu ya. alas setrika. Lalu dilapisi lagi nanti. Dilapisi kain Kain. seperti apa? Kain drill Hmm. sesuai dengan Kainnya ukuran. memang harus drill atau Ah, kain iya. selain itu? Sejauh ini sih kita karena memenuhi permintaan customer kebanyakan bahannya ini, kainnya ini kita coba ikutin aja. Oh, Dan gitu. ternyata diterimanya bagus, tetap kita pertahanin dengan permintaan yang ada di pusat. Oke, Bung Priyo, saya beralih kepada question yang lebih sedikit tajam sebenarnya. Bukan tajam sebenarnya, agak ringan juga. Industri UMKM kan tumbuh sekarang ini. Ya. Ya kan, saya coba korelasi dengan kebijakan pemerintah ya. Ada keinginan untuk artinya butuh permodalan besar atau bagaimana, atau perlu dan sebagainya bagi kebijakan regulasi pemerintah terkait dengan program UMKM seperti Anda ini gitu. Ya. Kalau untuk